presenter berikutnya akan saya perkenalkan, yaitu Ibu Adrianita Adin, SPMSC. Beliau adalah seorang crop breeding manager kelompok Allium, Brassica, dan Legume dari PT Iswesit Indonesia yang akan membawakan materi dengan judul TSS Teknologi New Production System. Sebelumnya tadi saya lupa untuk mengabarkan kepada teman-teman bahwa silakan teman-teman kunjungi kanal-kanal sosial media kami di Impact NL baik di Facebook maupun di Instagram untuk dapat mengikuti kuis karena pemateri-pemateri di rangkaian webinar ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan itu ada di Facebook dan Instagram kami. Silakan dijawab. Pertanyaan terbaik akan dipilih sebagai pemenang oleh kami dan akan mendapatkan paket menarik merchandise dari Impact NL. Baik, kepada Ibu Irin saya persilakan. Siap. Oke, Bu Sari, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Hari ini saya akan coba untuk membawakan materi tentang TSS teknologi yang merupakan New Production System in Indonesia, di Indonesia. Oke, sebentar. Oke, ini sedikit mengenai saya. Nama lengkap saya Adrianita Adin, tapi saya lebih dikenal dengan nama Irin. Jadi mungkin saya punya dua nama nih, jadi yang lebih tenarnya namanya Irin. Dan kebenaran saya sekarang banyak gaulnya sama breeder-breeder muda, yang menangani tanaman-tanamannya yang cukup unik karena banyak dari subtropis. Ada tanaman Allium, Brassica, dan juga Legume. Jadi di sini mungkin di tampilan sudah dilihat ada beberapa varietas represent dari tim saya yang dikaryakan oleh mereka. Oke, next. Hari ini saya akan share dengan dua tema outline penyampaian info, yaitu terkait TSS milestone, dan yang kedua adalah tentang TSS teknologi New Production System di Indonesia. Oke, terkait TSS milestone, saya akan mulai dengan apa yang melandasari PT Iswesit Indonesia, Cap Panah Merah, menghadirkan TSS. Background-nya adalah bahwa memahami bahwa bawang merah ini di Indonesia adalah salah satu komoditas sayuran terpenting, yang mana tidak ada sayuran yang tidak ada pakai bawang merah, jarang banget yang nggak pakai. Dan kita juga menilik data dari tahun 2018 bahwa produksinya saja di Indonesia ini lebih dari 1.500.000 ton. Dengan areanya sendiri yang dikelola oleh teman-teman petani ini dari data BPS tahun 2018 itu sudah lebih dari 156.000 hektar, dan juga memahami bahwa seluas area yang sangat potensial tersebut saat ini mayoritas masih menggunakan umbi bawang sebagai bahan tanam. Nah, yang membuat PT Ewindo juga memikirkan kami basisnya adalah benih. Karena itu merupakan start awal, kami hadir ada 30 tahun di Indonesia dengan start awal benih, karena kita memulai dengan benih yang berkualitas. Nah, challenge di umbi ini ada kurang lebih banyak, tapi saya coba rangkumkan di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama terkait cost. Dia lumayan mahal, karena minimal 1 hektar itu adalah 1 ton dengan harga 30.000 misalkan per kilo, itu sudah minimal 30 juta. Dan karena juga umbi yang sama bisa jadi bibit dan bisa juga jadi konsumsi, availability-nya, ketersediaannya pun ada masa dia susah untuk didapat sehingga harganya menjadi mahal. Lalu ketika dia ada, dibutuhkan storage yang juga harus besar, luas, karena nyimpan 1 ton akan berbeda dengan
menyimpan untuk 1 hektar benih itu 5 kilo. Itu perbandingan yang sudah sangat jauh. Dan yang keempat, bahwa menggunakan umbi jika di lahan ada serangan hama atau penyakit, dia bisa terbawa ke penanaman berikut. Melihat background dan juga tantangan yang ada di perbawangan Indonesia, itu yang melandasari kami, PT Iswesi Indonesia, untuk menghadirkan alternatif bahan tanam, yaitu melalui True Shallot Seed, benih bawang merah dari benih biji. Nah, terkait milestone itu sendiri, ya ini lumayan, saya alhamdulillah punya kesempatan banyak di milestone timing yang ada di presentasi ini, bahwa kalau menilik dari effort daya upaya yang dilakukan oleh Ewindo, sudah dimulai sejak Ewindo berdiri, yaitu di tahun 1990, bahwa PT Ewindo aktif melakukan koleksi umbi yang merupakan germplasm yang mendasari saya sendiri pun sebagai breeder untuk bisa mengelola dan memperkenalkan varietas-varietas yang berkualitas. Jadi itu sendiri sudah dimulai dari tahun 90. Saya mulai di Ewindo dan disitulah juga tolak ukur mulai terjadinya intensif breeding adalah di tahun 2004. 2006, kami pertama kali mengintroduce TSS di Indonesia, yaitu dengan nama varietas Tuk-Tuk. Varietas ini merupakan varietas purchase, jadi memang belum di breeding di Indonesia, tetapi kita cobakan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, di masa Tuk-Tuk ini juga kami alhamdulillah juga bareng dengan Horting 2 itu sama-sama untuk memperkenalkan secara teknik menggunakan bijinya. Challenge-nya banyak dan tahun 2009 juga kami mulai spesifik adalah memfokuskan dengan teknik sowing. Di tahun 2010 juga kami punya project task force yang ini juga kita mulai juga dengan tim yang sekarang juga merupakan timnya Pak Edwin, TSS YBTS, dan juga kita di tahun 2012 mulai dengan NGO Prisma, kita juga melakukan, di sana kita aktif di Sumbawa, di 2012 sampai 2016 kita juga bekerja sama juga di sana dengan Mr. Jurgen, di Sumbawa, juga itu fokus dari Prisma saat itu. Dan di tahun 2016 dalam proyek-proyek ini kita melihat ada 4 bisnis model yang saya tawarkan, saya akan sampaikan lebih lanjut. Dan akhirnya dengan formula semuanya ada di Hortin, di Prisma, dan juga di tahun 2017 kami juga dengan Fact Impact NL, Vegetable Production with Impact New Level, kita juga sana melihat bahwa harus ada sisi yang berbeda yang kita juga telurkan. Dan ini yang berharap menjadi program yang terus berkelanjutan. Dan dengan adanya buku, kami berharap itu yang akan lebih mendampingi untuk bisa dipakai oleh stakeholder kami. Itu merupakan titik milestone di sisi persemaian untuk memakai bijinya. Nah, di sisi lain, kami juga mengelola untuk menghasilkan benihnya. Jadi, Tuk-Tuk sendiri, benih tersedia, purchase product, itu tahun 2006. Sunren dan Lokananta, alhamdulillah mempunyai titik terang setelah 8 tahun, itu di tahun 2016, akhirnya kami punya titik terang untuk bagaimana memproduksi benihnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa mensuplai benihnya dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya milestone tersebut, kita belajar banyak bahwa memang edukasi ini tidak hanya kami di Ewindo, tapi juga teman-teman petani, sehingga kita coba buat menjadi lebih mudah. Nah, kita punya slogan, teknologi TSS adalah teknologi 3M. Apa sih 3M ini? 3M ini adalah mudah, murah, menguntungkan. Easy, cost, efisien, dan profitable. Oke, apa sih, kenapa dibilang mudah? Mudah karena membandingkan benihnya ini mudah untuk transport. 1 ton butuh truk,
butuh akomodasi transport. Sedangkan untuk transport benih 5 kilo per hektar, ini vianya sudah lebih banyak dan tidak perlu space. Dan dengan kemajuan teknologi yang kami sampaikan, dia bisa disemai kapanpun. Dan hasilnya pun bisa disemai, bagis ada seedling, bisa ditanam pun kapanpun. Nah, jadi itu 3 sisi easy, mudah. Lalu murah, cost efisiensi. Oke, di sini yang saya tampilkan adalah proses untuk menanam 1 hektar. Jika menggunakan biji, dengan ada 7 poin yang ditampilkan di sini sebagai poin inti untuk menghasilkan seedling, bibit, itu kurang lebih dalam 40 hari, dia akan memakan biaya kurang lebih 23 juta. Sedangkan untuk menyediakan umbi 1 hektar dengan kecukupannya, dengan harga yang saya kira saat ini masih menjadi challenge ya, 30.000 per kilo, itu sudah dibutuhkan kurang lebih 40 juta. Nah, jadi di sini yang kita sampaikan murahnya dari sisi apa. Lalu yang ketiga, menguntungkan, profitable, yaitu dari sisi yield. Nah, ini mungkin juga tadi Pak Glenn menyampaikan, dan juga tadi juga ada disampaikan dari narasumber yang lain ataupun speaker yang lain, bahwa high yield dari TSS yang sudah bisa dinikmati oleh teman-teman petani bahwa minimal itu di 15 ton per hektar. Yang saat ini data nasional rata-rata masih di angka 10 ton per hektar. Oke. Oke. Terkait produk Ewindo Panah Merah Indonesia. Kita punya yang tersedia saat ini, ada Lokananta dan Suntrend F1. Di sini tertera ada alamat YouTube yang bisa juga dicek lebih lanjut terkait produk ataupun daya dukung Ewindo dalam menghasilkan varietas-varietas ini. Oke, itu sekilas mengenai milestone, TSS milestone. Nah, masuk ke tema TSS teknologinya itu sendiri sebagai produksi baru, sistem produksi baru di Indonesia. Oke, slide inilah yang membaharui perbawangan di Indonesia, bahwa kunci sukses untuk menggunakan TSS dan merupakan hal yang baru di perbawangan adalah karena menggunakan biji. Dan jika menggunakan biji, dibutuhkan persemaian. Jika kita ngomong tomat, cabai, timun, atau tanaman horti lainnya yang biasa dengan persemaian, hal ini mungkin tidak awam, tapi berbeda untuk teman-teman petani di bawang yang biasa menggunakan umbi. Jadi yang tadinya tidak ada nursery, jadi ada. Nah, disinilah kami banyak melakukan proses edukasi. Dan yang penting sekali harus diperhatikan adalah masalah medianya. Medianya harus remah. Karena kalau tidak, di sanalah yang nanti tidak akan kunci sukses healthy seedlingnya, bibit yang sehatnya, itu yang tidak akan didapat. Dan untuk 1 hektar, TSS-nya sendiri, benihnya yang dibutuhkan kurang lebih 4-5 kilo. Dan untuk kebutuhannya bisa dipakai untuk 1 hektar, persemaiannya dibutuhkan kurang lebih 10%-nya, yaitu sekitar 750 sampai 1.000 meter persegi. Lanjut ya, di sini saya mungkin akan lebih meng-highlight ke sukses key-nya. Kunci suksesnya apa? Ada 3 fokus. Fokus pertama terkait media, soil texture-nya. Jadi ini harus remah. Dan kita banyak mengeducate, dan ini hanya salah satu cara edukasi, karena jika medianya sendiri sudah remah, bukan hal utama yang harus dilakukan. Tapi jika iya, terutama waktu itu kita banyak challenge adalah di daerah penanaman mayoritas Indonesia, yaitu Brebes, media tanamnya itu tanah liat, lumayan berat penanganannya. Nah, yang kita sarankan adalah dengan membakar sekam di atas bedengan. Tetapi tidak dalam menyala-nyala ya, jadi ini kita rambatkan dalam 1 malam. Hal ini jika bedengan sudah terbentuk, bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, besok sudah bisa untuk dipakai untuk persemaian.
apa yang kami tawarkan benefit dengan cara edukasi meremahkan media dengan cara sekam bakar ini ada 3. 1, media menjadi remah, ada efek fumigasi sehingga pun berpengaruh dengan kualitas tanah, dan juga untuk kepertumbuhan bibit dia bisa kita tunda sampai 3 minggu. Karena gulma dengan bini jika tidak bagus penanganannya dia akan balapan. Dan juga karena media yang dipakai untuk meremahkan ini juga penting untuk sampaikan, kami menyampaikan bahwa untuk cara ini alat bantu untuk meremahkan tanahnya tidak boleh cangkul, tetapi namanya adanya koret. Jadi mungkin di tampilan bisa dilihat. Dan yang kedua adalah mengenai penyiraman air. Nah, di sini yang kami educate adalah yang kami sampaikan adalah bahwa air ini penting. Tetapi untuk persamaian beda dengan umbi. Sehingga yang kita butuhkan adalah air yang cukup untuk benih tumbuh, semai dengan baik, dan untuk besar. Bukan benih digenangkan dengan air. Sehingga ada cara seperti menggunakan jari tangan untuk mengecek tanah, apakah masih cukup lembab atau kurang akan air, ataupun waktunya, karena kami sangat menghindari, sangat menyarankan jangan siram persemaian lewat jam 3 atau 4 sore, karena nanti akan bermasalah dengan kelembaban di malam hari. Dan juga alat wateringnya, alat penyiramannya harus berbeda dengan umbi. Ada seperti di tampilan gambar. Dan yang satu lagi terkait shading, dia fungsinya adalah sebagai payung, naungan. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Oke. Yang berikut, nah jika sukses key tadi dipakai, 3 fokus tadi dipakai, kita akan menemukan keberhasilan di titik awal kurang lebih di umur 7-10 hari adalah seperti gambar yang tampak di sini, bahwa media yang remah akan menghasilkan bibit yang berkualitas dengan tanda pertamanya adalah cangkang benihnya akan terangkat. Dan dengan perawatan yang bisa kita dampingi terus, di umur 5-6 minggu, kita akan dapatkan kualitas bibit seperti yang ada di gambar. Dia kokoh, daunnya juga kalau kita kita tepuk dengan tangan dia akan kembali tegak. Daunnya juga segar, hijau. Umur kurang lebih di 5-6 minggu dengan ciri-ciri kurang lebih tinggi sejengkal, dan juga ada 5-6 daun hijau. Nah, jadi kalau dirisam nih ya, disimpulkan, inilah yang membedakan umbi dengan TSS. Bahwa dari biji, dia butuh disemai kurang lebih 35-42 hari, lalu dia nanti bisa digunakan dipindah tanam, kurang lebih dengan umur 65-70 hari, dan kita akan mendapat panenan yang sama seperti menggunakan bahan tanam umbi. Ya, tadi saya menyebutkan ada di milestone terkait di 2016 ada 4 bisnis model. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin mohon maaf kalau di dalamnya tulisannya agak kecil, tapi poinnya adalah begini, dengan kita menspesifikkan ada 4 bisnis model yang bisa ditawarkan dari biji, yang sukar untuk ditawarkan dari umbi, ini yang menjadi menarik. Karena kalau kita ngomong bisnis ini ada nilai uangnya, ada nilai yang juga petani akan menerima nilai lebih karena ada marginnya, ada bonusnya. Nah, jadi kalau di tahun 2016 ada bisnis model yang kita tawarkan ke petani umbi, yaitu model bisnis pertama dari biji, dia bisa menghasilkan umbi bibit. Dan juga karena menggunakan biji dengan cara tanam bisa ditanam rapat, kita bisa juga membuat biji dan umbi dengan ukuran kecil yang waktu itu ada tawarannya adalah untuk industri. Ataupun untuk petani yang ingin langsung dengan umbi, ya bagian bawahnya itu adalah untuk bisa menggunakan biji langsung untuk konsumsi dengan potensi hasil yang tadi sudah disebutkan. Ataupun juga, nah ini yang menarik, bahwa dari biji bisa menghasilkan bisnis baru, yaitu pemberdayaan seedling TSS. Seperti apa sih seedling bisnis itu? Nah, mungkin kisarannya seperti ini tampilan ini. Yang bagian atas dekat box tulisan itu adalah bagaimana akhirnya seedling bawang merah di umur 40 hari dicabut dan dijemur kering angin.
Kenapa? Karena benefit untuk petani yang sudah pinter nih untuk buat semayan, bahwa dengan angka-angka yang tertera di atas, modalnya untuk di 40 hari itu kurang lebih adalah 4,5 juta. Dan jika dibutuhkan oleh teman-teman petani lainnya, jika dibandingkan menggunakan ubi, itu adalah untuk lahan dari 1 kilo, dia bisa dipakai untuk 3.000 meter persegi, bahan tanam ini dengan harga 50 perak, dia akan dijual kurang lebih 10 juta. Yang mana saat ini kalau untuk lahan tersebut itu cost-nya sudah bisa kurang lebih ada di angka 3, berarti sudah lebih tinggi dari itu. Dan bagi petani seedling ada benefitnya, ada bisnisnya, bahwa ternyata dari modalnya 4,5 dengan dia bisa kelola jual 10 juta, ya ada margin 5,5 juta. Nah, jadi ini di bawah di tampilan atas itu yang gambar coklat, background coklat itu adalah bibit yang dikering anginkan yang bisa menjadi bisnis, sedangkan yang di bawah adalah tampilan pertandingannya. Yang sebelah kiri adalah menanam dari ubi dan yang di sebelah kanan itu adalah yang nanam dari bibit TSS. Ya, nah, prospek lainnya, iya Bu Sari, sebentar lagi ya Bu. 5 menit lagi Bu. Oke, siap. Ini tinggal 2 slide, Bu. Oke. Jadi ini yang memperbarukan TSS, bahwa ada prospek lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut, dan ini juga kami terima kasih banyak teman-teman petani pula yang memfeeding kami akan hal ini, bahwa kedepannya sepertinya ini akan lebih menarik, karena teman-teman petani yang sudah bisa menggunakan dengan direct sowing, tetapi dibutuhkan alat, bisa tanam benih langsung. Dan juga mekanikal sudah banyak mulai dipakai, bahwa ini mempermudah karena seperti tadi kita lihat ya, cost HOK tinggi, ini merupakan hal lain yang bisa menurunkan. Dan juga dengan watering, ini teman-teman petani pula kami terima kasih banyak kan infonya, bahwa mereka sudah menggunakan juga sprinkle. Nah, dan ini hari ini Bu Sari, ini slide saya yang terakhir. Jadi ini terkait dengan buku bawaan yang baru kita launch, yang baru kita rilis, dan juga alhamdulillah ternyata pagi tadi PT Iswesi Indonesia dikunjungi oleh Pak Dirjen, Pak Presanto Setianto, dan alhamdulillah buku ini sudah bisa kita serahkan ke beliau, sehingga insya Allah di tataran Direktorat Hortikultura pun bisa dipergunakan lebih lanjut. Oke Bu Sari, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Irin. Slide yang terakhir benar kabar menggembirakan. Tadi pagi saya juga langsung memberitahukan kepada Herman dan Hai perihal buku yang sudah kita serahkan kepada Pak Dirjen Hortikultura, di mana nanti ketika buku itu sudah kami cetak dalam jumlah banyak, akan kami berikan juga kepada Kementerian Pertanian untuk bisa dikirimkan kepada provinsi-provinsi yang memang mendapatkan bantuan. Baik, ini sudah ada rangkaian pertanyaan nih. Pertanyaan pertama tadi yang belum sempat jawab Pak Witono, yaitu dari Pak Reza Gunawan, apa alternatif lain untuk media semai selain arang sekam? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Reza. Jadi kalau arang sekam ini sebenarnya banyak, intinya adalah yang remah. Kalau kita mau ngecek media remah, mudahnya adalah dengan kita genggam. Jika kita genggam, lalu kita koyakkan lah ya, kita remahkan dia pecah dengan mudah, atau kita beri air dia tidak menggumpal, keremahan seperti itu yang kita harapkan. Dan kalau dari teman-teman petani yang menginformasikan ke kami, ini ada pengalaman menggunakan media di bawah batang bambu. Jadi itu yang sudah cukup lama, tertumpuk, hancur, itu juga memberikan keberhasilan. Jadi tidak harus dengan arang sekam. Kedua pun ini pengalaman sobat saya nih, Pak Santeng di Palu, beliau menggunakan pasir endapan dari sungai, karena ternyata di Palu ini tiap bulan Oktober tuh ada perapihan irigasi sehingga kosong jalurnya, dan pasir yang ada di endapan saluran irigasi ini pun sangat bersih, sangat remah, itu juga bisa dipakai. Jadi sebenarnya intinya medianya remah. Dan kayak di dataran tinggi atau menengah yang medianya jauh sudah lebih remah dibanding dataran rendah, itu tidak diperlukan arang sekam.
belakang. Jadi memang saya harus lebih spesifik kalau menjawab, tapi ada banyak macamnya. Dan kami ada di sini untuk ditanya. Saya juga didampingi teman oleh produk spesialisnya, ada namanya Mas Isan, dan teman-teman marketing, sales marketingnya Ewindo ada di nasional. Silahkan jika dibutuhkan bisa dikontak lebih lanjut. Demikian Bu Sari. Ya Bu Sari, kembali ke Ibu. Sorry Ibu, tadi masih unmute. Komponen biaya terbesar di persemaian apa ya, selain benih? Kenapa Bu? Mohon maaf. Komponen biaya terbesar di persemaian apa selain benih? Yang pasti memang saat ini masih di HOK ya Bu, di tenaga kerja. Karena kita belum punya alat. Dan ini yang tadi saya bilang menjadi prospek, ini yang masih bisa punya ruang untuk dikaryakan lebih lanjut, alat seperti apa. Dan beberapa alat sudah menunjukkan bisa menurunkan cost di hari orang kerja. Sedangkan yang akan fatal, jika naungan, terutama di musim hujan, dia memang highly cost, tapi dengan fungsinya tidak. Nah, jadi memang dua sisi itu masih harus kita educate, tapi kalau petani sudah lebih kenal areanya, itu masih punya area untuk bisa dikelola. Demikian, Bu Sari. Baik, Irin, dari Pak Indra Gunawan Sutikno, opini bahwa penanaman benih memakan waktu dan biaya lebih besar dibanding umbi. Bisakah dijelaskan analisa usaha perbandingan antara ubi dan biji? Oke, ya betul. Hal ini yang kita sadari ketika kita punya milestone. Di awal kita menyarankan penggunaan TSS ini satu waktu di satu tahapan di petani. Dalam artian ini benih, Bapak semai, Bapak pindah tanam. Itu memang memakan waktu di persemaian kurang lebih 2 bulan, di lahan 2 bulan, jadi kurang lebih 4 bulan. Tapi saat ini yang sudah bisa kita kelola dengan adanya seedling nursery, dia dengan sistem petani yang mengelola bisa dibeli, sehingga petani yang butuh seedling pun bisa order, sehingga kalau ngomong ini sudah dipisah Bu, di seedling hanya 40 hari, di pindah tanam 2 bulan. Nah, jadi memang ini sisi-sisi yang berkembang, yang awalnya satu waktu, kalau satu waktu memang iya akan menambahnya di panjang. Tapi kalau dikelolanya dengan ada seedling nursery, tidak, dia bisa dipisah. Jadi mungkin itu jawaban saya, Bu. Oke, baik Bu Irin. Dari saudari atau saudara Septi Zuliati, berapa lama waktu perkecambahan KSS pada umumnya? Oke. Ya, terima kasih. Kalau perkecambahan, medianya remah, airnya pas, bukannya kebanyakan atau kurang, itu kita akan sudah melihat sebenarnya benih mulai tumbuh di umur 3 hari. Tapi masih sangat kecil, karena masih di lipatan daun pertamanya. Nah, akan lebih seragam kurang lebih di 5 hari, akan lebih jelas seminggu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu perkembangannya. Dan cangkang terangkat kurang lebih di atas 7 hari. Cangkang terangkat, cangkang biji terangkat itu sudah apresiasi pertama dari benih ke kita bahwa terima kasih medianya remah. Ya, baik. Kemudian dari saudara atau saudari Catur Dian Mirzada, adakah herbisida selektif yang disarankan? Ya, kalau herbisida ini saya mohon maaf dengan keterbatasan hafalan saya tidak hafal. Tetapi alhamdulillah di buku ataupun nanti tim kami bisa membantu, ada, jawabannya ada. Tapi untuk saya menguraikan, mohon maaf, saya keterbatasan untuk menyampaikan secara satu-satu Bu. Jadi ada, jawabannya ada. Ya, baik Ibu Irin. Kemudian dari saudara atau saudari Tanzilur Ersania. Sejalan dengan perkembangan pemuliaan bawang merah oleh Ewindo untuk TSS,
Apakah ada poin lain yang Ewindo siapkan selain untuk ketahanan penyakit dan produktivitas? Misalnya tujuan samping sebagai functional food atau sejenisnya, mengingat pada beberapa hal seperti yang pernah saya baca bahwa aroma bawang merah pada sebagian masyarakat adalah penting. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya kalau ngomong breeding nih, wah itu area menarik dan jawabannya sudah pasti ada. Tetapi memang kembali lagi mungkin jangka pendek, menengah dan panjangnya itu yang akan menyesuaikan karena breeding ini bukan proses yang cepat. Alhamdulillah kalau ngomong sedikit nih tentang sisi breeding, kami pun sudah melihat bahwa bawang ini punya sisi-sisi kesehatan, ada sisi-sisi secara industri yang memang berbeda dengan pemanfaatannya jika langsung dikonsumsi. Kami ada juga mengelola dari sisi kesehatan, ada yang namanya quercetin. Jadi dia punya manfaat kesehatan, itu masih salah satu. Jadi kalau mau menjawab lebih lanjut, secara breeding bisa, tapi memang butuh kajian. Jadi kalau kajiannya menarik, tentu iya, itu sisi breeding yang membuat saya dan tim alive, karena sisi belakang layar pemuliaan, sisi menarik yang kami kelola. Demikian Bu. Baik, berikutnya dari Ibu Ratih Sandra Kirana. Apakah benih TSS ini bila ditanam bisa menghasilkan benih TSS kembali? Dan apakah benih tersebut akan menghasilkan tanaman yang seragam? Oke. Wah ini seru ya. Ini sepertinya pertanyaannya udah mengarahnya lebih ke sisi biji nih yang memang lumayan saya butuh untuk bisa menghadirkan biji ini setelah 8 tahun dengan begitu banyak tantangannya. Jadi gini, kalau dari biji, prosesnya menghasilkan biji lagi adalah 1 tahun. Biji perlu menjadi umbinya harus besar, tidak boleh kecil, ditanam lagi dengan setelah dormansinya cukup, baru bisa menghasilkan bunga. Dan bunganya harus sehat dengan polen yang cukup, baru menghasilkan biji. Nah, kalau menjawab dari biji jadi biji lagi, tidak bisa. Karena butuh environment yang pas dengan kondisi-kondisi pertumbuhan yang tidak satu waktu yang butuh pas. Dan masalah apa dia akan seragam lagi atau tidak, itu terkait nanti dengan varietas. Kalau Lokananta, mungkin kalau dikelola bisa karena dia adalah OP. Sedangkan Sunren yang merupakan F1 dan dia steril, tidak berpolen, tidak bisa. Jadi ini mohon maaf akan menarik obrolannya, tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, baik Ibu Irin, ini kemudian ada pertanyaan dari kolega saya yang ada di lapangan nih, Mbak Linda di Maluku Tenggara. Ya. Saya sekarang sedang melakukan percobaan persemaian di bedeng dan semai di baki persemaian. Tapi ya, kenapa ya Bu lebih cepat berkecambah yang di baki persemaian, padahal waktu semainya sama? Iya, oke, terima kasih Mbak. Gini, kalau masalah benih tumbuh, ini berhubungan dengan kepadatan media. Jadi tadi saya menyebutkan medianya harus remah. Tetapi ketika kita membuat lubang tanam, dia pun harus punya kedalaman yang sesuai. Kecenderungan di lapangan, jika medianya terlalu remah dan bedengannya tidak dipadatkan secukupnya ketika semai, ada kemungkinan benih turun. Sehingga ketika semai dia butuh waktu lebih lama untuk muncul. Sedangkan di rak biasanya akan ada pemadatan, sehingga dia akan jauh lebih sudah sesuai. Nah, jadi mungkin sekilas itu dulu Mbak, karena kalau mau lebih lanjut kita harus lihat, khawatir bukan itu sebabnya, tapi biasanya kurang lebih di sana Bu Sari. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini dari TFO kami yang ada di Biak, Mas Danang Prakoso, terkait varietas. Bagaimana karakteristik dari kedua varietas Lokananta dan Sunren tersebut, khususnya tentang ketahanan penyakit? Apakah treatment budidaya dari kedua varietas tersebut sama? Oke, terima kasih Mas Danang. Jauh ya, ada di Biak ya Bu. Oke.
kita punya dua varietas, Lokanantha dan Sandren. Kalau ngomong ketahanan, Lokanantha sangat disarankan di musim kering. Jika curah hujan lumayan banyak, tapi bukan di musim hujan yang berat ya, Sandren jauh lebih kami rekomendasikan. Terkait potensi hasil, Lokanantha potensi di angka kami yang kami sampaikan di kurang lebih di 17 ton per hektar. Sedangkan Sandren bisa mencapai 20 ton per hektar. Dari warna pun, tapi ternyata kalau warna umbi ini agak mohon maaf ya, karena cukup punya adaptasi juga dengan lokasi. Kalau data kami, Lokanantha cenderung merah, sedangkan Sandren agak pink. Jadi mungkin 3 itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Resistensi yang jauh lebih kuat untuk di musim hujan adalah Sandren. Demikian. Ya, baik Ibu Irin, terima kasih. Tampaknya waktu juga yang mengharuskan kita untuk menyudahi sesi pertama di siang sore hari ini. Terima kasih Ibu Irin atas paparannya dan juga atas jawaban-jawaban yang diberikan. Ya, baik. Saya mau mengingatkan kembali bahwa silakan para peserta dapat mengunjungi Facebook atau Instagram Factsback NL karena di situ ada kuis-kuis yang menarik yang bila rekan-rekan dapat menjawabnya dapat memperoleh merchandise menarik dari kami. Baiklah, setelah ini adalah sesi yang semuanya akan dilakukan dalam bahasa Inggris karena kedua pemateri yaitu Insinyur Herman de Putter dan Ibrahim Palas mereka berasal dari Belanda. Okay, next sessions will be held entirely in English because the two speakers, Insinyur Herman de Putter and Ibrahim Palas MA, come from the Netherlands. And for the second sessions in these afternoons, my colleague Andi Bahtiar MSc will be the moderator of the following sessions. We will take a break for 1 or 2 minutes and we will come back soon. Thank you.